Luar biasa pertemuan dengan ustadz ustazah, pertemuan dengan santri, pertemuan dengan orang tua santri, sekaligus pertemuan dengan yayasan. Tentu kita berharap pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita yang hadir diberi pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus untuk orang tua santri kami doakan khusus ya, karena luar biasa ini perjuangan bapak-bapak ibu semua yang hadir di sini meninggalkan aktivitas, mengorbankan waktu terbaiknya untuk hadir menemui anak-anak di sini. Kami doakan anak-anak kita semua ya tumbuh menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Karena bapak ibu ya biarlah payah-payah uang mengadangan anakku, tapi insyaallah kategori gadang bagunur ya Allah. Karena kita khawatirkan banyak orang ya, karena Allah sendiri mengatakan banyak yang anak-anak itu menjadi musuh, aduul lakum, menjadi musuh. Itu yang kita khawatirkan, yang kita harapkan anak ini qurrata ayun. Anak-anak ustaz semuanya qurrata ayun kan? Qurrata ayun kan? Jadi bapak ibu biar kami kenalkan sedikit, kami menjumpai anak-anak ibu ini setiap Rabu pagi. Rabu pagi, subuh Rabu dan subuh Sabtu kami berjumpa dengan anak-anak. Kami tidak masuk kelas, masuk di masjid ini menjumpai anak-anak bapak-bapak ibu di sini dengan harapan mudah-mudahan anak-anak di sini bisa menjadi anak yang qurrata ayun itu. Sering kami sampaikan kepada mereka, tidak mudah untuk melahirkan mereka, tidak mudah untuk membesarkan anak-anak nih. Orang tua kalian kan ya kan, Pak Haji katakan kan, tidak mudah membesarkan kalian. Ya, bersusah payah mengorbankan harta semua sampai sebesar ini. Kalau misalnya tidak berakhlak mulia, alangkah malangnya orang tua. Ya, seperti menanam, pernah disampaikan di sini kan? Kita menanam pohon mangga, ya, tanam pohon mangga dijaga, kemudian berbuah mangga itu cantik. Pas kita lihat dibuka rupanya busuk. Kesal kita kan? Mangganya kesal kita, apalagi anak ganteng rupa enggak berakhlak. Nah, itu makanya ditekankan sekali, insyaallah anak-anak abnunus sabisma bukanlah mangga busuk, ya kan? Kita mangga cantik ya, insyaallah, amin. Bapak ibu yang kami muliakan, sesuai yang dikatakan Ustaz Salman tadi, kita sekarang memperingati Maulid Nabi ya. Firman Allah yang kami bacakan tadi surat At-Taubah ayat 128 129. Biasanya kalau subuh ini ada mencatat karena akan ada pertanyaan, ada voucher. Sekarang tuh pakai voucher enggak? Enggak ya kan? Kalian mau coba ulang kan? Kebayang nih, pasti kalian ingin lama baji mengaji itu capek. Onde pada puas sebelah tangan baji balik ke sampai. Dari sekarang Pak sampaikan, Rabu besok ditanya ya. Rabu besok kita pergi voucher. Rabu besok lah pulang dulu ya. Lah pulang kan? Rabu cek lah. Lamu ni burma. Dia diam. Oke, perhatikan ya. Jadi Allah mengatakan ya, Allah menginformasikan kepada kita, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ya, perhatikan ya, apa sosok Rasul mulia ini. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Nah, itu sosok Nabi kita yang tadi disampaikan oleh orang tua kita tadi itu kan. Berat terasa olehnya penderitaan kita ini dirasakan oleh Rasulullah. Sangat menginginkan keimananmu dan keselamatan bagimu. Itu Rasul kita, kata Allah. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Itu sosok Rasulullah SAW. Kita tahu kan bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama ini. Seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau diingin-ingin balik. Tadi saya sampaikan tadi kan pada tahun Rasulullah hidupnya 63 tahun. Umur berapa Rasulullah jadi Rasul? 40 tahun. Berapa tahun di Mekah? Mantap. Berapa tahun di Madinah? Luar biasa itu, karena kita melihat sejarahnya bagaimana untuk mengenalkan Islam kepada kita berdarah-darah Rasulullah. Itu untuk kita. Itu untuk cintanya kepada kita di dunia. Dan di akhirat
kebetulan kemarin yang jadi khatib di Masjid Iman dekat rumah Ustadz Yu Henry. Jadi Ustadz Yu Henry ketika khatib itu mengatakan bahwa di padang mahsyar nanti ya, ketika kita mau dihisab, kita menunggu giliran untuk ditimbang amal kita. Itu menunggu itu tidak nyaman itu ya, tidak nyaman. Bayangkan matahari sejengkal gitu, tidak nyaman orang sebanyak-banyak itu. Sampai ada orang daripada menunggu untuk ditentukan ditimbang kita masuk neraka atau masuk surga, biarlah tak usah lah ditimbang-timbang masuk neraka kita bahaya dong. Sampai model itu karena tidak nyamannya menunggu waktu untuk ditimbang. Nah, maka beruntunglah orang yang dapat naungan itu kan, orang yang pemuda yang taat, orang yang memakmurkan masjid itu yang dapat naungan, nyaman dia itu. Jadi orang berpikir kok lama kali timbangan ini, mizan ini diangkat kok lama kali. Datanglah orang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kan, akhirnya kepada Nabi Muhammad. Sampai di akhirat Nabi Muhammad memperhatikan kita, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah bukalah mizan, barulah dibuka mizan. Ingat, Rasulullah di dunia mencintai kita, sampai ke akhirat mencintai kita. Pertanyaan Ustaz, apakah kita betul-betul mencintai Rasulullah? Itu yang penting. Jangan bertepuk sebelah tangan. Nah, maka dalam kesempatan ini apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah? Dimohon diperhatikan, menjadi ilmu dan diamalkan, sehingga nanti kita mendapat syafaat seperti yang dilantungkan nasihat tadi kan, itu kan? Kita bersalawat kepada Rasulullah agar mendapat syafaat. Apa yang harus ya, perhatikan ya, apa yang harus kita lakukan membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah? Yang pertama, meniru Rasulullah. Apa yang pertama? Meniru Rasulullah. Itu ada firmannya tadi Ustaz sampaikan tadi pagi kan, surah apa tak ingat? Mantap, Al-Ahzab 21. Orang-orang juara-juara. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik bagimu. Coba perhatikan ya, diperhatikan betul, ini penting ini ya. Di ketika Rasulullah SAW belum diangkat sebagai Rasul, masih sebutan Muhammad. Itu ketika pertama sekali menerima wahyu di Gua Hira. Tahu kan surat apa? Ayat 1 sampai? Oke, alhamdulillah. Itu Rasulullah ketakutan, tidak nyaman. Rasulullah segera pulang, sampai di rumah berjumpa dengan istri soleha. Mudah-mudahan kalian ini semua menjadi istri soleha. Yang ini juga menjadi suami-suami soleh seperti Nabi Muhammad. Kan ingat kan Nabi Muhammad ketika pulang malam diketuk pintu. Kan 3 kali boleh gitu pintu kan, tuh pintu tak dijawab sama istri. Sekali lagi assalamualaikum tak jawab, 3 kali assalamualaikum tidak dijawab. Malam-malam apa yang dikerjakan Rasulullah? Tidur di depan pintu itu daripada menokok-nokok pintu kare-kare. Kalau yang suami tidak soleh tokok kare-kare. Hoi bangun. Pembarunya pacan kacau itu nah, ini pernah ngantuk sedang kacau itu tangan. Nah, tapi tidak, Rasulullah tidak kan, Rasulullah tidur itu. Dan Khadijah ini ketika Rasulullah pulang disambut oleh Khadijah. Lagi ada Khadijah itu seperti itu sekarang. Suaminya pulang, letih persoalan di jalan, pulang di rumah, lagi disambut oleh Khadijah. Alhamdulillah, lagi sambut. Disambut oleh Khadijah, kemudian Rasulullah menyampaikan dia tidak nyaman gitu. Ini pernyataan Khadijah ini ya tertulis dalam sejarah ini. Apa kata Khadijah? Jangan takut. Kalau ada risiko jangan takut ya. Jangan takut. Bergembiralah. Jangan takut. Bergembiralah. Allah tidak akan merendahkanmu. 3 ini kekuatan yang keluar dari lisan suci Khadijah kepada suaminya Muhammad SAW.
Apa kata Khadijah? Sesungguhnya engkau menyambung silaturahim. Nah, kemudian menafkahi kerabat, membantu orang-orang tidak mampu, memberikan jamuan kepada tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Ini dikatakan oleh Khadijah tentang sifat Rasul mulia. Bayangkan ya, yang dikatakan Khadijah ini belum diangkat lagi ini. Belum diangkat sebagai nabi, sudah begini karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian semua, ustadz yang menyampaikan dan semua kita amalkan apa yang dikatakan Khadijah tentang sosok Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad itu? Sesungguhnya engkau menyambung hubungan silaturahim. Dipastikan anak-anak Sabi Isma tidak ada putus silaturahim kepada siapa saja orang beriman. Sepakat? Sepakat? Apalagi sesama anak Sabi Isma. Ya, camkan dalam hati kita, siapapun anak Sabi Isma, siapapun orang beriman, sebesar apapun kesalahannya, mampu kita maafkan. Siap? Serius? Kalau kita punya harta 3 hektar, orang tua kita punya harta 3 hektar, jatah kita 1/2 hektar, diambil oleh saudara kita, adik kita 1/4 hektar, tinggal 1/4 lagi. Mau kita maafkan? Kok sedikit jawabnya? Mau? Kalau umat Muhammad mau memaafkan, mau merelakan, jangankan 1/4 hektar, diambil semuanya saudaranya, dia ikhlas. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan saudara. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan surga. Karena orang yang memutuskan silaturahmi, khata kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Maka umat Muhammad yang betul-betul mencintai Muhammad tidak ada memutuskan silaturahmi. Kalau ada di antara kita, sebesar apapun ibadah kita, tahajud kita, ya zakat kita, haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, khatam Quran 1 juz 1 hari, cukup 1 orang kita memutuskan hubungan silaturahmi, tidak ada hak surga untuk kita. Maka jangan mengaku umat Muhammad kalau ada kita tidak tegur sapa di antara kita. Yang kedua, apa kata Khadijah tentang Muhammad? Menafkahi kerabat. Maka kita harus kaya sekaya-kayanya. Karena yang kita nafkahi itu bukan kita saja, bukan keluarga kita saja, juga kerabat kita. Juga menafkahi kemanakan kita, menafkahi kakak adik kita, menafkahi sepupu kita, itu sosok Muhammad. Maka harus maksimal seperti Ustaz katakan tadi kan, maksimal kita dari umur 0 sampai 40 tahun itu maksimal perjuangan Rasulullah. Kita juga seperti itu, ya. Sepakat? Lain sepakat kok. Adik kalau ada misalnya adik kita pinjam sepatu, pinjam buku, pinjamanlah. Nabi Muhammad tak meminjaman dan magiannya. Oke? Kemudian yang berikutnya, apa kata Khadijah tentang sosok Muhammad yang harus kita tiru? Membantu orang-orang yang tidak mampu. Kalian bisa mengamalkan ini. Kan kita bisa melihat dari kawan-kawan kita, kan kita tahu tuh ini Allah kasih lebih rezeki, ini kurang rezekinya. Misalnya bisa kita saling itu mungkin orang tua kita. Maaf, seperti kata Pak Haji tadi, tidak boleh minta-minta, tapi menganjurkan, itu dibenarkan. Ya kan, menganjurkan memberi makan orang miskin itu diperintah. Termasuk orang yang mendustakan agama apabila dia tidak mampu nih memberi orang miskin, tapi dia tidak menganjurkan orang lain untuk membantu orang miskin, juga pendusta agama. Jadi kita bisa lihat ada kawan-kawan kita yang kurang ekonominya, sampaikan ke orang tua kita yang berlebih, ma kebetulan kawan ambu mainnya sepatunya itu sudah cabi-cabi ma, ibu ma bagi kadonya ma, itu bagus ya. Kalau ada seperti itu sudah mencontoh Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, apa kata Khadijah kepada Muhammad agar Muhammad tenang?
kamu itu memberi jamuan kepada tamu serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi umat Muhammad, ya, yang kata Khadijah, jangan takut, bergembiralah, Allah tidak akan merendahkanmu. Dia menghormati tamu. Kalian di rumah, sedang bergolek-golek, sedang nyaman-nyaman, tiba orang tukar pintu di rumah. Apa nak awak kecian? Siapa nak mengerti jembara adekku, dan kalau lalu tiba pura-pura ada ngasalah. Ada seperti itu? Ada kan? Pernah ada kan? Itu masuk, itu dari setan masuk itu. Tapi kita lawan. Kita ingat, saya umat Muhammad, bangkit awak. Apa kabar? Sudah awak lama ngantuk-ngantuknya tiba, apa menghormat, memberikan jamuan. Langsung awak ambil apa ketujuh, lagi makanan situ. Di yang perempuan-perempuan ini tolong sampai di rumah nanti ada tamu, mama kita sendiri, ya, mengapa tamu datang, awak yang membuat tehnya, ya. Les sepakat? Serius? Dia nampak, siapa nama membuat teh tu? Anak ambo di mas sekolahan sapi hisma, kan berbunga-bunga sapi hisma itu kan, alhamdulillah. Nah, memberikan jamuan kepada tamu serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama kalian ingin cepat kan? Kalau kamu Pak Ji nak, Pak Ji setelah jam 9 kurang seperempat selesai. Siap kan? Kan dalam munat itu 7 menit lainnya lah. Di cara kita mencintai Rasulullah, pertama mengikuti Rasulullah itu yang tadi. Kemudian yang kedua, berbudi pekerti yang luhur. Ya, siapa yang tahu surat apa itu yang Allah puji Rasulullah? Mantap. Akhlak 4 ya, mantap. Wa innaka khuluqul azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sekarang nggak ada bocor-bocor ya. Ikhlas-ikhlas saja. Yang kedua, kalian berbudi pekerti yang luhur. Sekarang kita melihat ya, ada orang yang dia mengatakan kita harus ikut Rasulullah. Serius. Ya, semua kita wajib ikut Rasulullah. Ada yang mengatakan kita salat ikut cara Rasulullah salat, betul. Cuman kan kita tidak lihat langsung cara Rasulullah salat. Ya kan, salatlah kamu seperti melihat aku salat, kata Rasulullah. Kan betul kan, setuju kan? Tapi kan kita tidak melihat cara Rasulullah salat. Maka ada kawan sahabat-sahabat yang melihat begini cara Rasulullah salat. Dia ajarkan ke murid-murid, diajarkan ke murid-murid. Sampai dengan kita sekarang, ini perlu kalian tahu tuh. Sehingga berbeda-beda kan, beda-beda tuh. Ada yang tangannya modeko, ada yang tahiyatul yang modeko, ya kan? Mana yang betul? Yang betul Allah yang tahu yang betul. Yang penting kita ada dasarnya. Tapi jangan saling salah menyalahkan. Ya, anak sahabat Isma tidak akan salah menyalahkan ya. Kalau ikut Rasulullah cara salatnya mungkin tidak bisa kita samakan. Berbeda-beda. Ya kan, karena sumber kita Rasulullah itu jauh. Tapi samakan yang dikatakan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 bahwa Rasulullah itu berbudi pekerti luhur. Itu saja kita ambil. Salat kita mungkin berbeda-beda, tahiyatul kita mungkin berbeda-beda, cara lipat tangan kita berbeda-beda. Ada yang pakai kunut dan tidak, ada setelah salat zikir langsung pulang, ada setelah salat salam-salaman, itu biasa saja. Tidak apa berbeda, tapi yang pasti akhlak kita sama. Ada orang, mohon maaf, jangan sampai ada kejadian yang berpisah suami istri karena berbeda pandangan dengan suatu akidah, dengan satu ibadah. Karena kita suatu ibadah. Kata suaminya, kamu wajib pakai burdah, wajib. Yang istrinya ini sebenarnya kan dia harus taat dengan suaminya, tapi dia belum bisa siap lagi pisah. Alangkah mudahnya dia untuk memisah seperti itu. Banyak kasus-kasus lain yang mertua yang tidak hubungan silaturahmi tidak bagus dengan menantu karena ini. Karena sampai ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kalau bapakmu masih juga pakai celana di bawah telapak mata kaki, maka dia masuk neraka. Jadi memang ada yang memahami kalau misalnya kita menutup mata kaki masuk neraka, kita hargai yang memahami seperti ini. Cuman kita hargai pula yang tidak memahami yang berbeda. Tapi yang penting kita harus berakhlak mulia. Itu yang wajib ya.
umat Muhammad itu berakhlak mulia panjang, jangkunyung, mulia jingkrang, mulia pakai kunut atau tidak, dipastikan dia berakhlak mulia. Kemudian ya, yang terakhir tanda kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak salawat. Nah, itu dari ya. Surat apa itu yang Allah menyuruh kita bersalawat? Al-Ahzab 56 ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berarti tidak sekali dan selalu berulang-ulang bersalawat kepada Nabi. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, diundang kita semua, bersalawatlah kalian kepadanya dan dengan salawat yang sungguh-sungguh. Diperhatikan, kita mengikuti Rasulullah, kita berakhlak mulia, kita bersalawat. Banyak ya Ustaz, orang-orang mempraktekkan, Ustaz juga mempraktekkan. Ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan kunci, kehilangan handphone, ya kita baca salawat berulang-ulang, jumpa ini. Saya pernah amalkan itu ya. Dan juga ketika kita ingin menyampaikan nama seseorang, lupa kita namanya, salawat 3 kali, ingat kita. Itu luar biasanya fadilah berkah salawat. Walaupun ada juga orang mengatakan ketika kita kehilangan kunci, kemudian kita bersalawat, itu langsung ingat. Karena ketika bersalawat itu tenang hati kita. Ketika tenang hati kita, bersih pikiran kita, ingat kita. Jadi kalian tidak apa-apa, di setiap waktu kesempatan berbanyak salawat, karena kita memang butuh syafaat dari Rasulullah. Sesuai dengan yang Ustaz, yang 9 kurang 1/4 diskon 1,5 menit. Oke ya, selamat mengabdi di tengah masyarakat. Buktikan kita akhlak mulia semuanya, buktikan kita umat Rasulullah semuanya. Ya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.